Halo guys, kembali lagi sama Ainun di channel saya Nim. So sekarang kita bakal ngomongin kita bakal ada di episode alasan kenapa harus nonton ini episode 2. Sebenarnya enggak episode 2 sih, episode 3. Pokoknya review tentang apa yang gue tonton. Karena kan yang pertama yang kita promosi dulu. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua ini. Dan sekarang kita bakal ini Young Royals. Jadi Young Royals ini pernah gue notice, pernah gue singgung pas gue nonton, kalau nggak salah itu reactionnya gue lupa namanya. I told Sunset about you di situ kan. Gue notice gue lagi nonton. Nah itu kan udah lama banget ya, dan kenapa baru selesai nonton nanti di akhir gue ceritain. Oke, sekarang kita langsung dulu bahas genre-nya. Young Royals ini punya genre. Young Royals itu genrenya teen drama ya. Di sini ada teen drama, tapi kenapa sih gue ngomong? Tapi yang pasti juga ini itu fiksi, oke? Jadi Yorobun ini fiksi. Kemudian di sini ada dari Wikipedia, Young Royals adalah serial televisi streaming drama remaja Swedia yang berlatar sekolah asrama elit fiksi Hillerska. Plot berputar di Pangeran Wilhelm dari Swedia, romansa gay yang sedang berkembang dengan sesama siswa dan drama militernya. Oke. Nah, terus di Netflix itu Pangeran Wilhelm beradaptasi dengan kehidupan sekolah asrama barunya yang bergensi yaitu Hillerska, namun mengikuti kata hatinya ternyata lebih sulit dari perkiraannya. Ada di Netflix apa tuh namanya di sini. Di tagnya penulis sama direkturnya itu dia di situ pokoknya ceritanya itu menceritakan tentang kelas strata gitu loh. Kayak ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas yang emang jelas-jelas di Swedia ini kan kerajaan ya. Jadi ya menceritakan itu, dan di situ juga kayak nyeritain bahwa pas scan-nya Simon yang ketahuan itu, kemudian ada paparazi yang ke rumahnya. Di situ penulisnya juga katanya bilang bahwa di sana itu paparazi akan lebih ngecer orang dengan kelas menengah ke bawah. Di sini juga ngegambarin katanya di mana LGBT di kalangan remaja. Jadi kayak ada sebenarnya ya untuk LGBT di Swedia sendiri itu udah disahkan. Jadi disahkannya itu LGBT itu udah dari tahun 1944 ya di Swedia. Nah terus ya ini di semua negara juga emang homoseksual itu dicabut dari penyakit kejiwaan tahun 2009 di semua negara. Dan yang menarik adalah ini sih menurut gua. Jadi transseksual juga di Swedia itu dicabut sebagai daftar penyakit tahun 2008, dan tahun 2039 itu kaum transseksual diperbolehkan mengganti gender secara hukum tanpa perlu melakukan terapi hormon atau operasi ganti kelamin. Itu di Swedia. Dan juga ada artikel yang bilang bahwa di Swedia itu menempati peringkat pertama negara ramah LGBT. Nah, di sini yang disorot dari drama ini adalah penulisnya bilang bahwa di beberapa sekolah untuk LGBT di kalangan anak-anak atau remaja itu masih masih gitulah ya, masih kayak walaupun haknya ada tapi di beberapa sekolah masih sulit gitu loh, masih kayak nggak bisa bebas gitu. Karena penulisnya juga bilang di situ ya emang menceritakan sekolahnya tidak malum gitu. Nah terus selain itu juga kalau misalnya ngomongin ini emang sebenarnya kalau misalnya emang setiap negara juga punya haknya masing-masing, ada undangnya masing-masing, diperbolehkan bla bla blanya, tapi tetap aja gitu persepsi di kalangan masyarakat itu pasti masih ada yang kontra. Bukan kontra sih, kayak lebih nggak malum juga gitu. Di semua negara gue yakin pasti masih ada kayak gitu ya. Oke. Terus
sekarang itu untuk backgroundnya ya. Dan ini tuh beneran fiksi ya, jadi bukan dokumentari, beneran fiksi. Karena apa? Gue juga mencari tahu kerajaan Swedia gitu, tentang kerajaan Swedia, hukumnya gimana. Swedia itu dia demokratis terpilih, kemudian parlementer, dan nama Willem dan kayak August Willem itu ada di daftar keluarga kerajaan, tapi bukan itu maksudnya. Gue juga mencari, kayak gue baca satu-satu raja ada nggak sih yang pakai ibu pengganti gitu, karena kan sempat dibahas di scan-nya pas episode 6. Dia bilang apa mungkin jadi raja 17 dan 18 sekaligus katanya. Terus gimana nggak bisa punya anak, kemudian katanya pakai ibu pengganti kayak gitu. Dan gue mencari tahu dari Wikipedia itu nggak ada sih yang ngomong ibu pengganti. Jadi beneran fiksi kok, penulisnya aja bilang ini yang dimimpikan kayak gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Sekarang kita coba ke pemain ya. Jadi tuh di sini tuh gue emang udah nonton beberapa kayak momennya, cuman gue nggak tahu umur mereka masing-masing. Jadi kita sekalian bakal nyari tahu kayak gimana sih umurnya pemerannya. Pemerannya ada Willem itu sebagai Edwin Laiding. Kita cari tahu umurnya berapa. Aktor dia memulai debutnya di serial TV mana yang di bawah rangkaian pada tahun 2009. Umurnya berapa? Kelahiran 4 Februari. Kelahiran 4 Februari 2003. Teenager banget sih. Teenager banget. Sekarang Omarnya. Omar tuh punya badan bagus banget ternyata, tahu, maco banget. Lebih tua. 12 November tahun 98. Umurnya 23. Lebih tua ternyata. Ngomongin Omar sama ngomongin Edwin, gue bakal ngasih tahu bahwa gue kan ngeliat momen mereka ya. Gue tahu sih, kayak gue nggak tahu gitu, maksudnya stylish kalau mereka setiap ada event atau interview itu di stylishin atau stylish sendiri gitu. Cuman yang gue lihat adalah ketika mereka berdua itu gue ngelihatnya Omar itu sebagai crown princess. Gue nggak tahu ya, vibe-nya itu crown princess banget. Jadi si Edwin sebagai crown prince, kemudian Omarnya sebagai crown princess. Gue melihat vibe itu sih di mereka berdua. Next. Kaget gue. Ini emang teenager banget sih. Emang katanya ada kesulitan juga sih. Maksudnya gimana sih buat nyari casting karakter ini kayak gitu dari direktur sama penulisnya. Ini namanya Maute Gard. Gue nggak tahu cara ini, takut salah. Wow, 2000 sama kayak gue. Oke. Kemudian si Feli. Oh my god, kenapa sih masih pada muda ini sih? Ini teenager wajar. 2001, 14 April. Frida 2000 juga, umurnya 22. Frida itu sebagai apa ya? Gue lupa dah. Sama Sarah. Kayaknya itu yang perlu dibahas. Ada lagi? Kayaknya itu aja. Kayak beneran emang karena tim drama, jadi pemainnya juga teenager. Bagus banget. Nah terus sekarang kita next ngomongin scan favorit Netflix. Sebenarnya gue tuh semalam kaget sih, ternyata kayak penamaan scannya itu loh. Penamaan scannya yang Simon Fish, anjir. Itu Simon Fish, why Simon Fish? Kayak itu bukan Simon Fish, tapi sneaking in my friend room and having while bodyguard and a mom in downstairs. Itu nama scannya yang benar, bukan si Simon. Tadi dulu scan tuh Lucia. Ini nama. Ini yang pas Lucia malam itu. Itu jadi scan favorit juga. Nggak tahu gue, nggak tahu lagi mereka. Lucia. Ini tapi bagus banget sih. The Last Hug
Scan the Last Hug. Itu juga bagus banget. Oke, taruh dulu ya. Yang Lucia itu bagusnya tuh mereka itu kan baru apa sih, sebelum ini ya, sebelum si itunya ketahuan. Jadi kayak Scan episode ini tuh emang pas pas honeymoon period banget sih gitu, bagus sih. Terus yang The Last Hug ini beneran bermakna banget. Bermaknanya ini kan endingnya bahwa keberanian. Aduh sumpah gue tuh nggak ngerti lagi sama si Willem ini, Prince Crown Willem ini. Akhirnya dia menunjukkan keberanian. Menurut gue ya, The Last Hug ini beneran menunjukin keberaniannya si Willem. Dan gue suka banget kayaknya yang aku mencintaimu itu, yang bilang I love you itu ke Simon, lagi gue mau ngomong ke Simon, kan namanya bener Simon, ke Simon itu kan Willemnya ya, Prince Willemnya. Nah terus nggak dibalas kan, cuman kayak semoga Natalmu menyenangkan. Nah itu bermakna banget gitu, dengan nggak dia membalas love you-nya, tapi dengan mengharapkan Christmas-nya itu menyenangkan. Kayak The Lace, I can speak love you too because ya ada complicated problem dalam dirinya Simon, gue yakin banget, dan gue juga nggak mau gitu kayak baby no, don't be stupid gitu, don't be stupid, it's just because he's crown prince gitu. Nah terus tapi dia masih mengharapkan kebahagiaannya si Willem, pangeran Prince Willem ini. Bagus banget sih kan ini. Oke, the next is holding hands. Jadi pas gue pertama nonton ini tuh kayak gue bingungnya karena apa ya, bukan bingung sih, cuman kayak gue belum siap aja gitu untuk nonton genre yang seperti ini, cerita yang seperti ini menjadi, ini gue bakal ngomong kedua kalinya, ini series yang menjadi lu harus nonton banget, yang kebutuhannya para fujoshi. Series Prince, gimana lu bisa menemukan series ini gitu. Jadi ya kayak Mafia kemarin gitu, ini Prince gitu. Jadi dan ada lagi juga series dari Thailand yang Prince juga, yang udah dibahas sama Rama. Gue nggak tahu dia ngereaction atau enggak. Ngereaction ya. Kalian bisa cek di channel kita, scrolling aja. Oke. Holding Hands ini, jadi bagus banget sih. Bagusnya kayak perkembangan apa ya, dia nggak terlalu cepet, nggak terlalu lama alurnya. Oke, terus Football Field. Ini Football Field, dimana Pangeran Willem dia hyper karena obatnya. Di sini dia nunjukin kelihatan banget masa terpuruknya Pangeran Willem. Pangeran. The First Kiss. Jujur ya, kenapa gue lama banget nonton ini bakal kita bahas di sini. Kenapa gue lama banget nonton ini, karena gue tuh nggak bisa anjir, rupanya gimana ya itu yang tadi gue bilang, gue nggak siap gitu. Jadi kayak oh my god, Prince dia itu, makanya kenapa gue selalu kayak ada scan yang favorit scan ini nih, gue selalu kayak tengah jalan tuh udah gue tinggalin, baru beberapa jam kemudian atau berhari-hari kemudian baru gue tonton lagi, karena gue I can handle that. Dan bagus banget, dan setelah lu selesai nonton lu pengen lagi rewatch gitu. Oke. The next scan yang nge-impressive gue sama scan ini adalah sebenarnya tentang ceritanya. Kayak biasalah, gue mah pasti ngomongin kayak Angelnya, ceritanya tentang karakternya yang ada penyakit mental apa ya, gue lupa. Yang pokoknya jadi dia ngomongin psikologinya di sini. Ketika gue nonton di awal, ketika adiknya Sarah yang punya psikologi itu dan August juga yang begitu, gue kira ini tuh bakal kayak lebih banyak mungkin tentang psikologinya. Tapi ternyata setelah episode akhir-akhir ini ya akhirnya dia fokus gitu, karena kan di awal sebenarnya nggak fokus ke Pangeran Willem doang ya sama Simon gitu, akhirnya fokus ke Pangeran Willemnya sama Simon gitu, yang gue lihat sih gitu. Terus angel kameranya yang gue bilangin, yang sempat gue singgung juga di
Sunset atau Pure About It, udah gitu pokoknya. Gimana ya, Netflix tuh masalahnya, Netflix tidak akan pernah mengecewakan lah ya, semua scan-nya bagus banget gitu, dan dari pemilihan tempatnya, pemilihan musik, dari pemilihan karakter, kayak emang beneran nggak kelihatan kayak series gitu ya. Netflix lah, tidak usah dibicarakan lah ya, pasti good. Oke. Kemudian yang scan yang bikin gue bertanya-tanya sih sebenarnya, ini gue adalah kenapa Prince Crown-nya, tapi ini sempat disinggung juga sama penulis sama direkturnya. Gue bakal ngomong kenapa Prince Crown-nya gak ada kekuatan banget, powerless banget, tidak berdaya. Gue ngelihatnya seperti itu dan gugupan banget. Direkturnya juga bilang kayak penonton mungkin bisa mempertanyakan loh, ini kenapa begini, ini kenapa begitu, kayak gitu. Jadi ya itulah karakternya guys, itulah karakternya. Makanya kenapa The Last Hug itu benar-benar bermakna, karena ya itu si Prince ini kagak berdaya banget gitu loh. Tapi kayak lu tahu kan yang pas dia akhirnya minta nyari tahu tentang si August di masalah keuangannya. Itu tuh menurut gue, kenapa lu baru mau cari tahu, kenapa nggak dari awal gitu? Mungkin ya karena emang trustnya gitu loh, jadi dia nggak menyelidiki si August ini gitu. Mungkin itu ya, semuanya bisa terjadi lah ya di drama ini. Dan terus itu sebenarnya dan menurut gue ini tuh masalahnya itu gara-gara si Prince Eric-nya meninggal. Oh ya, Prince Eric itu juga ada sih nama di keluarga kerajaan, dia jadi raja gitu. Tapi balik lagi ini sih, oke. Prince Eric-nya meninggal. Coba kalau tuh Prince Eric kagak meninggal, kagak ada masalah yang begini. Karena kata direktur sama penulisan juga bilang bahwa ini tuh masalah Willem itu bukan masalah seksualitinya, tapi masalah dia jadi crown prince-nya ini. Gue juga terima sih kayak gitu. Gue juga kayak, kan ini nanti bakal season 2 ya. Season 2-nya kemungkinan itu di Juni, Juli, Agustus. Ya, di bulan itu kemungkinan season 2-nya, oke? Season 2-nya gue cuman kayak ngomong sih, ini nanti gimana ya? Fiksi, cuman kayak maksudnya kan kata penulisnya juga mempengaruhi series ini juga kayak mempengaruhi negaranya gitu ya, karena ngebahas tentang kerajaan monarki gitu. Oh ya, ngomongin monarki, gue mau ngasih tahu bahwa sebenarnya monarki Swedia itu tadinya monarki terpilih, tapi pada abad 16 itu jadi monarki keturunan gitu. Oke. Tadi sampai mana sih gue ngomongin season 2? Oh ya, itu bakal gimana gue nggak tahu sih, karena kan kalau misalkan sampai dia ada yang komen bahwa membutuhkan season 10 sampai pokoknya Willem itu jadi raja. Sebenarnya gue bingung juga sih season 2 bakal ngebahas apa gitu. Nanti masa masih bareng gitu. Tapi gimana sebagai prince? Sebenarnya gue kira kan pas gue mencari tahu gitu tentang sejarah, ada nggak sih rajanya yang gini-gini. Gue menemukan bahwa emang ada pemimpin negara yang nikah gitu sama sesama jenis itu ada, tapi ya gue nggak tahu ini nanti season 2 ceritanya bakal jadi begitu atau enggak, gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Oke banget ditonton karena ya tentang ceritanya yang tentang Prince jarang-jarang kan ada cerita, dan yang pasti ini Netflix yang emang tidak usah dipertanyakan lagi. Juga banyak pesan moral sih, banyak pesan moral yang tersampaikan kayak gimana lu harus be yourself please gitu. Itu scan yang ini banget sih, terngiang banget sih di gue gitu, tertanam banget sih di gue gitu, be yourself-nya. Oh ya, terus juga mungkin ya ini kan dari karakternya banyak ya, dan banyak cerita, jadi ceritanya tuh nggak, walaupun ini fokus ke Pangeran Willem, tapi lu bisa ngambil masing-masing pelajaran dari setiap karakternya. Dari si Felix yang dia akhirnya berani untuk menjadi diri sendiri tanpa tuntutan mamahnya kayak gitu sih. Terus dari si August lagi gue ngomong. August ini katanya sih dari kayaknya di season 2 bakal ada ngebahas dari perspektif August juga sih. Karena di live TikToknya tuh dia bilang David, siapa sih? Si Willem itu katanya pengen ada cerita gitu. Kenapa sih August itu ngelakuin hal begitu, dan tapi kata Simon sih daripada itu dia tuh pengen lihat August dikasih kesempatan kayak gitu. Itu oh ya, ngomongin live TikToknya, bahwa lo tau yang scan danau itu, ya balik lagi ke scan daripada udah mau ending. Gue lupa, scan danau itu improvisasi semua, dari Giving Little, kemudian dari The Wither is Cold kayak gitu, itu improvisasi semua. Dan katanya yang ngomongin bodyguardnya juga couple, karena mereka tunggu bersama. Itu gue nggak tahu, mungkin nggak tahu deh, pokoknya itu aja yang mau dibahas. Thank you for watching, sampai ketemu di episode Talkie selanjutnya. Bye bye.